Fadlizon, Gatot dan PKS bermain isu PKI, Prabowo bungkam. Penulis, Alifur Rahman. Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan benar-benar tak berkutik di hadapan Fadlizon. Anak buah kesayangan Prabowo ini memainkan isu PKI. Ada kasus penembakan terhadap orang yang katanya ustadz, lalu buru-buru disamakan dengan PKI. Padahal belakangan kita tahu ternyata dia bukanlah ustadz. Hanya sebatas dukun yang melakukan pelecehan seksual terhadap istri korban. Makanya kemudian ditembak dan matilah dia. Tapi sama Fadlizon diangkat dan disama-samakan dengan PKI. Lalu ketika Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI juga bermain isu PKI, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan tak mampu merespon. Ya mungkin karena itu sesuai dengan jabatannya, Menteri Pertahanan. Kalau menyerang namanya Menteri Penyerangan. Enggak, ini serius. Ini menunjukkan betapa Prabowo sudah tidak mampu untuk memimpin partai atau kementerian. Lihatlah, untuk menertibkan seorang Fadlizon pun dia gak bisa. Maka menjadi aneh rasanya kalau Gerindra masih mau mengusung Prabowo sebagai capres di 2024 nanti. Prabowo sudah menginjak usia 73 tahun. Sudah cukup tua untuk mengukur kemampuannya. Lihatlah sekarang ketika masih jadi menteri. Kalau sekarang sudah tak mampu merespon atau berkomentar, jangan-jangan di 2024 nanti hanya akan jadi pajangan seperti Maruf Amin. Tapi di sisi lain, bisa jadi Prabowo masih terikat secara emosional dengan Soeharto. Karena bagaimanapun narasi ketakutan PKI ini dibuat oleh rezim Soeharto, mantan mertua Prabowo. Jadi meskipun sekarang sudah jadi menteri, secara sikap, dia masih kalah sama emosi pribadi. Andai Prabowo mau berkomentar atau menanggapi Gatot Nurmantio, mungkin itu akan mengubah penilaian banyak orang tentangnya. Tapi dengan diamnya, itu menunjukkan bahwa dia sudah tidak mampu bekerja atau masih menjadi bagian dari rezim Orba yang suka menakut-nakuti kebangkitan PKI. Sementara untuk Gatot Nurmantio, saya gak paham apa yang sedang dia cari sebenarnya. Sebagai mantan Panglima TNI, memainkan isu kebangkitan PKI jelas sangat lucu dan tidak logis. Sikap Gatot hari ini menunjukkan betapa dia tidak pantas untuk menjabat sebagai Panglima TNI. Karena aneh saja, isu kebangkitan PKI seperti sengaja dipelihara, entah untuk alasan apa. Apakah itu bentuk loyalitas seorang Gatot kepada tuannya, yang menginginkan rakyat Indonesia tetap ditakut-takuti oleh kebangkitan PKI? Ataukah ada maksud tersembunyi lainnya? Kalaupun untuk menakut-nakuti rakyat, lalu apa dampaknya? Apakah itu hanya cara untuk mengalihkan masyarakat dari permasalahan yang sebenarnya? Ancaman geng khilafah dan ormas kadal-kadalan itu? Entahlah, yang jelas kita sebagai bangsa sudah bosan dengan cerita kebangkitan PKI yang setiap tahun terus diulang-ulang. Dulu ada Kiflan Zain, yang berhalusinasi anggota PKI sudah ada di mana-mana, ada kantor cabangnya. Sekarang Kiflan Zain tak terdengar lagi suaranya, lalu digantikan oleh Gatot Nurmantio. Menariknya, keduanya sama-sama berlatar belakang militer, TNI. Apakah ini hanya kebetulan belaka? Ataukah ada maksud terselubung dari para pensiunan ini? Bagi saya pribadi, tak ada dampak apa-apa bagi saya dan keluarga terkait cerita soal PKI. Itu hanyalah sejarah di masa lalu, sama seperti penjajahan Belanda dan Jepang yang begitu kejamnya. Kalau sekarang kita masih terus dihantui oleh ketakutan, dan ada yang mewajibkan menonton film PKI, saya pastikan mereka tidak relevan dengan mayoritas masyarakat Indonesia. PKS silahkan saja mewajibkan kadernya untuk nonton, tapi saya yakin mayoritasnya gak akan nonton. Karena yang ngapain nonton film lawas dan diulang-ulang terus setiap tahun, bahkan bokep saja, kalau diulang-ulang juga bosenin. Apalagi film lawas yang kualitas suara dan visualnya buruk, jauh dibanding film-film zaman sekarang yang sudah berkualitas HD. Tapi tetap saja, meskipun tak ada dampaknya bagi pribadi, saya masih penasaran kenapa narasi PKI ini selalu diulang-ulang setiap tahunnya. Bahkan ada anjuran untuk nonton film yang membosankan dan kualitasnya sangat buruk itu. Dan hebatnya, narasi ini dimainkan oleh banyak pihak. Sebut saja Kiflan Zain, Gatot Nurmantio, Fadlizon, sampai PKS. Masa iya hanya kebetulan? Masa iya sikap atau tingkah pola Fadlizon tidak diketahui Prabowo? Saya yakin ada narasi besar dan tujuan tertentu terkait ini. Cuma sampai sekarang, saya belum tahu itu apa. Nasib oposisi di masa pandemi. Walaupun pandemi masih berlangsung, riak politik masih terus terasa. Walaupun malu-malu tetapi politik memang harus berkembang. PDI Perjuangan terkesan malu-malu dengan pemasangan baliho elit partainya Puan Maharani di berbagai tempat.
Menurut kader di daerah, ada yang menyebut sebagai inisiatif partai di daerahnya untuk menghargai sang putri mahkota. Ada juga yang berterus terang sebagai perintah resmi dari pengurus pusat. Tapi kita juga tahu bahwa Puan digadang-gadang sebagai jagoan PDI Perjuangan untuk tampil di Pilpres 2024. Walaupun terkesan berani, tetapi PDI Perjuangan harus menepikan kandidat capres lain yang mempunyai elektabilitas sangat tinggi, yaitu Ganjar Pranowo. Kita tinggalkan PDI Perjuangan sebagai partai besar dan pemenang pemilu 2 kali berturut-turut. Biarkan waktu menjawab apakah Puan Maharani sang putri mahkota atau Ganjar Pranowo yang akan diajukan sebagai capres di tahun 2024 yang akan datang. Kita melihat bagaimana nasib oposisi di masa pandemi sekarang ini. Sebenarnya Indonesia pernah relatif seimbang di parlemen antara pemerintah dan oposisi. Tetapi dengan bergabungnya partai besar oposisi yaitu Partai Gerindra ke pemerintahan, partai oposisi yang tersisa hanya 3 partai saja, yaitu Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Keadilan Sejahtera. Tetapi walaupun PAN tidak masuk kabinet, tetapi PAN ternyata tidak mau jadi oposisi. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Zulkifli Hasan tidak akan membawa partainya menjadi oposisi bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Setelah terpilih pada Kongres V di Kendari, Selasa, 11/2, Zulkifli menegaskan partai berlambang matahari terbit itu akan merugi jika bergabung dalam barisan partai oposisi. Menurut Zulkifli, PAN menganut konsep multipartai dalam berpolitik sehingga ia ingin PAN memiliki banyak teman untuk meraih lebih banyak dukungan masyarakat. Paling tidak PAN tidak bermusuhan dengan banyak orang. Namun, PAN tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan. Partainya memilih berada di tengah, tetapi sedikit ke kanan sebagai partai nasionalis religius. Tantangan PAN untuk menghadapi tahun 2020 dan 2024 akan terasa sangat berat. Oposisi asli tersisa hanya 2, yaitu Partai Demokrat dan PKS. Partai Demokrat sempat digoyang dan tergerus pamornya di mata masyarakat ketika ada KLB tandingan di Deli Serdang dan mengangkat Jenderal Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi mereka. Tapi untung saja pemerintah di bawah Presiden Jokowi tetap mengakui Partai Demokrat di bawah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Partai Demokrat yang sah. Sehingga untuk sementara Partai Demokrat AHY bisa tenang. Tetapi sebagai oposisi Partai Demokrat harus tetap kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Ibas pernah mengkritisi dan menyatakan bahwa dia merasa khawatir jika Indonesia menjadi negara yang gagal mengatasi pandemi virus corona. Pernyataan yang wajar sebagai oposisi sudah menjadi tugasnya. Tetapi protes, pernyataan kritis kader Partai Demokrat seolah ternetralisir oleh pernyataan bos mereka yaitu SBY. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, menyebut pemerintah telah gigih menangani pandemi corona.